Puluhan nelayan terjebak di tengah laut setelah jembatan penghubung dermaga putus dihantam ombak besar. Di Desa Budi Asih, Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu pagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Dermaga yang berjarak 1 km dari daratan itu sebelumnya tersambung melalui jembatan beton, namun sempat rusak dan masyarakat menyambungnya dengan bambu. Jembatan kemudian hancur setelah diterjang gelombang tinggi. Sebanyak 71 nelayan yang sedang menangkap ikan di bekas dermaga tak dapat kembali ke daratan. Sementara 3 nelayan dinyatakan hilang. Jam 3 itu katanya airnya udah naik katanya. Mau pulang katanya nggak bisa kejebak mah katanya gitu. Emang kejebaknya apa? Seperti apa terjebaknya? Itu airnya nggak reda-reda itu ombaknya tinggi. Nggak bisa putus jembatannya katanya. Terputusnya jalur akses ke dermaga PT SBP yang menyebabkan 74 menjadi korban, diantaranya 71 orang masih terisolir di dermaga PT SBP dan 3 orang masih dalam pencarian. Badan SAR Nasional mengerahkan 1 unit helikopter untuk mengevakuasi puluhan nelayan yang terisolasi di bangunan bekas dermaga di Desa Budi Asih, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat akibat jembatan penghubung terputus. Petugas penyelamat atau rescuer Basarnas diturunkan dari helikopter untuk melakukan pemantauan terhadap kondisi para nelayan sekaligus membagikan logistik bantuan. Mayoritas nelayan yang terjebak di bangunan bekas dermaga tersebut dalam kondisi kelelahan karena tidak tersedianya makanan maupun air minum sejak mereka terisolasi di bangunan tersebut. Satu persatu nelayan kemudian dievakuasi ke darat, namun cuaca ekstrim dan gelombang laut yang tinggi menghambat proses evakuasi tim SAR. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Singkil tidak hanya menggenangi rumah penduduk, akses jalan dan fasilitas umum lain, namun juga berdampak pada fasilitas pendidikan. Belasan sekolah dari jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA pun ikut terendam banjir dengan ketinggian hampir 50 cm. Akibatnya sudah 3 hari ini aktivitas belajar mengajar di sekolah terpaksa diliburkan. Terkait hal itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil menginstruksikan agar pihak sekolah menggelar belajar mengajar secara daring atau cara lain supaya siswa tetap dapat mengikuti pelajaran. Jadi kita sampaikan kepada kepala-kepala sekolah kemarin bahwasanya agar kita mencari alternatif bagaimana pembelajaran ini bisa berjalan, tetapi keamanan anak-anak, keselamatan anak-anak itu tetap menjadi prioritas. Sebelumnya, sejumlah sekolah di Kecamatan Simpang Kanan juga sempat diliburkan, namun saat ini telah kembali beraktivitas. Dari Kabupaten Aceh Singkil Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri tetap menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Ditlantas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar gedung DPR saat pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo menunjuk Teguh Setiabudi sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta menggantikan Heru Budi Hartono. Halo pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Raka Buming Raka akan menggelar arak-arakan menyapa para relawan di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat pada hari pembacaan sumpah sebagai Presiden Minggu lusa. Bersama saya Ayah Nufus, pemirsa, Anda menyaksikan Sindo Sore.
Ya pemirsa, hingga kini rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri tetap menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Tak hanya Megawati, rencananya Prabowo juga akan bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Di hari ulang tahunnya, rencana pertemuan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kembali menguat. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo menegaskan Prabowo siap bertemu dengan Megawati kapan saja karena sudah menunggu selama 2 tahun. Pak Prabowo sudah menunggu 2 tahun. Terserah Ibu. Ya. Sudah ditentukan waktunya mungkin? Ya insya Allah. Berarti Pak Prabowo siap kapan aja ya Pak? Iya, pagi malam. Hingga kini, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani belum memberikan kepastian kapan pertemuan kedua tokoh nasional ini. Meski begitu, ia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Insya Allah, dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo. Semoga selalu sehat, panjang umur, bisa memimpin Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Ya insya Allah, kalau Pak Prabowo-nya kan pastinya mungkin sibuk dengan keluarga, jadi insya Allah. Sementara itu, usai mengantarkan undangan pelantikan kepada Yusuf Kala kemarin, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membocorkan pertemuan Prabowo dan Megawati diusahakan akan digelar hari ini. Prabowo Subianto juga akan bertemu dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Saya mendapatkan informasi insya Allah besok dengan Pak SBY jam 17. Insya Allah. Saya akan konfirmasi malam ini dengan Ibu Mega. Mudah-mudahan besok juga sekalian. Sebelumnya Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri disebut-sebut akan mengadakan pertemuan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menemui Megawati Soekarno Putri di Teguh Umar, Jakarta Pusat. Basarah menyebut kedatangannya ke rumah Megawati untuk melaporkan hasil pembicaraannya dengan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Namun, ia tak berkomentar lebih jauh terkait wacana pertemuan Megawati dan Prabowo. Ada pertemuan nggak hari ini antara Pak Prabowo dengan Ibu? Ya, ini saya baru akan melapor kepada Ibu Ketua Umum tentang beberapa hal yang beliau amanatkan kepada saya untuk disampaikan kepada Pak Muzani dalam kapasitas selaku Ketua MPR dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra. Ya. Saya kira nanti kita tunggu perkembangan lebih lanjut. Saya akan minta waktu dulu untuk melaporkan hasil pembicaraan saya dengan Pak Muzani. Terima kasih ya. Untuk pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo, Ibu akan datang ke pelantikan nggak Pak? Sementara itu pemirsa, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani sidang terbuka promosi doktor di Balai Sidang Kampus Universitas Indonesia Depok hari ini. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri turut hadir dalam sidang terbuka Hasto tersebut. Hasto menyelesaikan program dokter ini selama 3 tahun yang dimulainya sejak Agustus 2021. Sebelum sampai pada tahap sidang terbuka promosi, Hasto sebagai mahasiswa riset program studi dokter kajian strategik global UI telah menempuh rangkaian tahapan ujian. Hasto diuji sejumlah profesor dari dalam dan luar negeri untuk mempertahankan disertasinya. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri turut hadir dalam sidang terbuka Hasto tersebut. Saudara calon doktor dan para pendamping dipersilakan. Ya pemirsa, sejumlah lokasi dikabarkan akan menjadi tempat pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Istana Batu Tulis, Kertanegara hingga kediaman Megawati di Teguh Umar.
Isu pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri semakin menguat. Sejumlah lokasi dikabarkan akan menjadi tempat pertemuan. Di antaranya kediaman Megawati Soekarno Putri di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, hingga yang terbaru Istana Batu Tulis yang disebut juga sebagai lokasi yang akan menjadi tempat pertemuan antara kedua tokoh tersebut. Namun hingga saat ini belum ada aktivitas mencolok dari ketiga titik tersebut. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini terkait rencana pertemuan Prabowo dengan Ketum PDI Perjuangan, sudah bergabung bersama kami rekan Giselia Nurrahman di rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta. Dan ada rekan Henry Aprilia di kediaman Megawati di Teguh Umar, Jakarta, dan rekan Faisal Rinaldi di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat. Kita akan ke Giselia terlebih dahulu. Selamat sore Gisel, seperti apa suasana di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto pada sore hari ini? Ya baik, selamat sore Ayah dan juga pemirsa. Dari pantauan kami hingga sore hari ini memang di sekitar rumah Prabowo Subianto, tepatnya di kawasan Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, terpantau masih sepi dan belum ada pergerakan apapun. Namun pada pukul 1:30 siang tadi kami melihat sudah ada sejumlah pergerakan, yakni adanya persiapan seperti sejumlah aparat dari kepolisian yang mulai melakukan apel siaga jelang pelantikan Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober mendatang. Sementara terkait pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan pertemuan tersebut, dan memang sepertinya hingga saat ini masing-masing pihak baik dari PDI Perjuangan maupun dari Gerindra masih terus melakukan komunikasi untuk berbicara soal kapan pertemuan dari kedua tokoh tersebut akan dilaksanakan. Dan pemirsa dan juga Ayah, ini pertemuan antara Megawati dan Prabowo disebut akan menjadi momentum penting bagi keduanya, khususnya PDIP, karena dari pertemuan ini kita bisa melihat bagaimana nantinya sikap ke depan politik PDIP dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Sebagai informasi, sebelumnya pada hari Kamis kemarin Prabowo juga telah sempat melakukan pertemuan dengan sejumlah ketua umum Parpol Kim Plus untuk membahas perkembangan ke depannya pasca pelantikan. Dan saat ini Prabowo diketahui masih menyusun komposisi sejumlah nama yang akan duduk sebagai menteri dalam kabinetnya yang harus memiliki 3 syarat, diantaranya komitmen anti korupsi, kemudian berintegrasi, dan juga loyalitas. Sementara demikian, Ayah. Baik, berarti sejauh ini masih hanya persiapan dan juga penjagaan menjelang pelantikan minggu besok ya. Kita akan lihat selanjutnya suasana di rumah Megawati di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Silakan dengan laporan Anda, Henry. Ya baik, selamat sore Ayah dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan situasi terkini tepatnya di kediaman Megawati Soekarno Putri yang berada di Tengku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Tentunya situasi yang dapat kami gambarkan ini hingga saat ini belum ada tanda-tanda begitu. Belum ada juga keluar masuk kendaraan maupun tokoh-tokoh yang juga masuk ke dalam kediaman dari Megawati Soekarno Putri selaku dari Ketua Umum Partai PDI Perjuangan. Tentunya dapat kami sampaikan juga tentu pertemuan ini menjadi satu pertemuan yang sangat maksud kami pertemuan yang sangat ditunggu-tunggu begitu, karena mengingat Prabowo Subianto juga kemarin ini di hari ulang tahunnya juga merencanakan akan ada pertemuan antara Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto dan juga maksud kami Megawati Soekarno Putri. Dan tentunya dapat kami sampaikan ini di hari kemarin, ini tepatnya di hari Kamis, betul yang tadi sudah disampaikan oleh rekan Gisel, tentunya Prabowo Subianto telah melakukan pertemuan bersama dengan 4 partai politik. Dan selanjutnya Prabowo Subianto juga melakukan aktivitasnya ini untuk melakukan istirahat yang ada di rumah dinasnya yang berada di Widya Chandra, tepatnya di Jakarta Selatan. Tentu hingga saat ini kami terus memantau aktivitasnya karena belum ada tanda-tanda pasti begitu, dan juga keamanan yang juga spesifik terlihat di depan kediaman dari Megawati Soekarno Putri. Dan hingga saat ini kami juga awak media belum bisa mendekat ke arah
dari kediaman Megawati Soekarno Putri karena informasinya dari pihak keamanan rumah kediaman dari Megawati Soekarno Putri belum diizinkan untuk meliput mendekat. Bahkan kita juga hingga saat ini hanya bisa meliput hanya di depan atau di seberang, tepatnya di kediaman Megawati Soekarno Putri. Sementara kami terus memantau dan terus mengupdate informasi terkait kegiatan maupun apakah ada tanda-tanda pertemuan dari Megawati Soekarno Putri bersama dengan Prabowo Subianto yang digadang-gadang akan melakukan pertemuan di 3 titik lokasi, yang diantaranya yakni di kediaman Prabowo Subianto yang berada di Kartanegara, dan selanjutnya yang juga di tempat kami melaporkan yakni di kediaman Megawati Soekarno Putri dan juga di wilayah Bogor begitu. Sementara saya kembalikan ke Anda, Ayah, di studio. Baik, masih sama situasinya dan sekarang kita akan pantau seperti apa situasi di Istana Batu Tulis Bogor terkait rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Sudah ada rekan Faisal. Faisal, seperti apa situasi di sana sekarang? Ya, sama seperti 2 titik yang tadi sudah disampaikan oleh rekan Henry dan juga rekan Gisel. Untuk di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat saat ini pantauan kami memang masih sepi. Tidak ada tanda-tanda akan terjadi pertemuan antara 2 tokoh negara, Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Kami memantau di sini, Ayah, sejak pagi tadi memang tidak berubah situasinya. Masih sama-sama sepi seperti tadi pagi. Di mana pantauan kami di sini tepatnya di depan Istana Batu Tulis atau tepatnya di gerbang masuk utama. Memang tidak ada aktivitas yang cukup berarti di sini. Kami melihat tadi tidak banyak kendaraan yang beraktivitas keluar masuk ke Istana Batu Tulis ini. Sementara untuk penjagaan dan juga pengamanan, memang di sini kami memantau tidak ada pengamanan yang begitu nonjol di sekitar lokasi atau di sekitar Istana Batu Tulis ini. Karena memang informasinya, Ayah dan juga pemirsa, belum ada informasi resmi apakah Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan bertemu sore ini di sini. Ini belum ada informasi resminya. Nah, Ayah dan juga pemirsa, memang isu soal pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri ini sudah beredar atau sudah menguat sejak beberapa waktu yang lalu. Namun untuk saat ini di H-2 pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia ini, pertemuan kedua tokoh negara ini belum terrealisasi. Artinya, Ayah dan juga pemirsa, ini yang masih sama kita tunggu, apa yang membuat kedua tokoh negara ini belum juga bertemu hingga H-2 pelantikan ini. Sebab, Ayah dan juga pemirsa, memang pertemuan antara kedua tokoh negara ini memang menjadi momentum penting. Karena memang pertemuan ini jika benar terjadi adanya, maka ini menjadi sinyal kuat bahwa PDI Perjuangan akan mendukung atau bergabung ke Kabinet Prabowo Subianto dalam 5 tahun ke depan. Karena memang, Ayah, untuk saat ini PDI Perjuangan memang belum menentukan sikapnya. Apakah akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Rakabuming Raka atau justru berada di jalur oposisi. Ini yang masih kita tunggu sama-sama, Ayah, terkait hal tersebut. Ayah dan juga pemirsa, memang untuk sehari sebelumnya atau tepatnya pada Kamis kemarin 17 Oktober 2024 yang juga bertepatan dengan hari ulang tahun Prabowo Subianto yang ke-73, ini merupakan atau ada kabar yang cukup menguat bahwa akan terjadi pertemuan antara kedua tokoh ini. Namun nyatanya hingga malam hari kemarin, Ayah, di sejumlah lokasi yang disebut-sebut akan menjadi lokasi pertemuan seperti Kartanegara, kemudian juga Tengku Umar hingga Istana Batu Tulis ini, hingga malam hari kemarin memang pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri ini tidak terjadi. Dan kita masih menunggu, Ayah dan juga pemirsa, apakah pertemuan antara kedua tokoh negara ini akan terjadi sore ini atau malam ini atau tentu besok. Ini kita masih tunggu sama-sama terkait tersebut. Ayah, demikian kembali ke Anda. Ya, Faisal, saya juga sebenarnya penasaran apakah Istana Batu Tulis ini dipilih atau diisu-isukan akan menjadi tempat pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri karena punya sejarah tersendiri. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi? Iya, Ayah dan juga pemirsa, memang informasi yang beredar memang ada sejumlah lokasi yang akan dijadikan tempat pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Di antaranya adalah kediaman pribadi Prabowo Subianto yang berada di Jakarta atau tepatnya di Jalan Kartanegara. Kemudian juga kediaman Megawati yang berada di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Dan salah satunya ada di tempat kami saat ini, yakni di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat. Nah, untuk Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat ini merupakan tempat yang penting yang sering digunakan oleh Megawati untuk bertemu atau menjalankan agenda politiknya. Ayo. Baik. Baik, terima kasih Giselia, Henry, dan juga Faisal. Terima kasih rekan-rekan. Kita akan sama-sama tunggu seperti apa perkembangan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.
Ya, pemirsa, wacana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terus bergulir. Namun hingga saat ini pertemuan tersebut tak kunjung terwujud. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami Kamhar Lakumani, Deputi Bapilu Partai Demokrat. Dan juga kami sudah menghubungi pihak dari Gerindra dan PDIP. Namun hingga saat ini pemirsa masih belum ada jawaban dan masih berhalangan. Dan kita akan langsung saja berbincang dengan narasumber kami yang sudah menyempatkan waktunya pada sore hari ini, yakni Bang Kamhar. Selamat sore Bang Kamhar. Selamat sore Mbak ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adi. Ya, dan kita juga sudah bergabung bersama narasumber kami satu lagi, namun saya ke Bang Kamhar terlebih dahulu. Bang Kamhar, seperti apa sejauh ini pengamatan Anda terkait dengan isu pertemuan yang sampai saat ini belum juga terwujud, yang lusa ini sudah pelantikan, Bang? Terima kasih. Jadi semua pimpinan partai koalisi yang tergabung di Kimples saat ini menyambut positif wacana silaturahmi kebangsaan atau pertemuan kebangsaan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri. Memang sempat berkembang beberapa hari terakhir waktu pertemuan ini yang masih belum kunjung terlaksana, tetapi kami optimis insya Allah ini bisa terlaksana pada saatnya nanti. Kita tentu berharap silaturahmi atau pertemuan ini terlaksana sebelum pelantikan Pilpres, namun ya kita tunggu saja. Beberapa waktu ke depan masih ada cukup waktu sampai besok tanggal 19 Oktober. Ini masih memungkinkan semuanya kalau ikhtiar untuk mewujudkan silaturahmi ini. Tentu silaturahmi ini diharapkan tidak hanya oleh seluruh pimpinan partai politik, tetapi juga oleh seluruh masyarakat, karena pertemuan antar elit itu akan memberikan suasana yang teduh dan kondusif, apalagi pemerintahan Pak Prabowo ke depan yang punya banyak komitmen dan janji politik yang harus ditunaikan dalam konteks problematika dan dinamika kebangsaan yang semakin kompleks. Tentu butuh kolaborasi dan sinergi dari seluruh elemen bangsa, termasuk elemen politik, apalagi PDIP adalah partai pemenang pemilu di pemilu legislatif. Karenanya kehadiran PDIP ini menjadi sangat diperlukan untuk optimalisasi jalannya pemerintahan ke depan. Oke, baik. Malah ini rencananya Pak Prabowo akan bertemu dengan Pak SBY ini ya? Iya. Kalau dengan Pak SBY sering silaturahmi itu terbangun kan. Pak Prabowo dan Pak SBY sudah bersahabat sejak lama dari alma mater yang sama. Sering memang berdiskusi atau bertukar pikiran. Oke. Baik, saya ke narasumber kami selanjutnya pemirsa, ada Bang Adi Prayitno selaku pengamat politik. Bang Adi, Anda masih di perjalanan ya Bang ya? Oke, Pak Adi, kalau kita lihat ini kan hampir pelantikan lusa dan sampai saat ini belum ada juga pertemuan dilakukan. Kira-kira seperti apa? Apakah ini akan menentukan arah politiknya PDIP? Ya, saya kira kalau pertemuan ini disederhanakan, apakah PDIP akan berkoalisi dengan Prabowo ataupun tidak, saya kira tidak terlampau relevan ya, karena kalau kita melihat tanda-tanda alam politiknya, PDIP ini kan sudah melakukan kerjasama politik dengan Gerindra dan Prabowo. Misalnya kita melihat tidak ada revisi Undang-Undang MP3. Itu kan menegaskan hubungan antara PDIP dengan Gerindra sebagai partai pemenang Pilpres itu baik-baik saja. Saya meyakini bahwa kalau hubungan keduanya ini tidak baik-baik saja, ya Undang-Undang MP3 itu bisa direvisi dan DPR tidak lagi diberikan kepada PDIP sebagai partai pemenang Pileg. Ini pernah dilakukan waktu pemilu 2014 yang lalu. PDIP sebagai pemenang Pileg tapi tidak otomatis sebagai ketua DPR. Ini yang menurut saya kerjasama politik yang sudah mulai terbangun ya sebagai indikasi kuat. Nah yang kedua misalnya kemarin sehari dua hari ketika ada audisi ataupun ketika ada pembekalan di Hambalang terkait dengan calon menteri dan wakil menteri, kan kita melihat ada sejumlah figur yang teridentifikasi memiliki kedekatan emosional dengan PDIP yang juga ikut pembekalan. Itu tentu menjadi tanda-tanda alam sebenarnya PDIP dan Gerindra, Prabowo Subianto dan Megawati itu sudah melakukan komunikasi politik. Jadi jikapun keduanya ini bertemu entah malam ini ataupun besok, ya saya kira ini hanya sebatas formalitas politik
yang memberikan satu kesan bahwa elit-elit partai di negara ini, terutama ketua umum partai, sangat konsolidatif dan tentu sudah islah secara politik ya. Ini bagus sebagai bekal untuk menyongsong pelantikan Prabowo sebagai presiden terpilih nantinya di tanggal 20. Jadi pertemuan secara fisik, pertemuan secara tatap muka, ini kan sebagai penegas sebenarnya bahwa PDIP dengan Prabowo Subianto hubungannya baik-baik saja, dan menurut saya ini akan semakin membuat bagaimana suasana politik di negara kita ini akan semakin teduh, akan semakin guyup, dan tentu semakin konsolidatif. Saya selalu mengatakan bahwa sangat menarik nih kalau pertemuannya itu ada 4 tokoh yang melibatkan mantan-mantan presiden atau melibatkan presiden yang saat ini sedang menjabat. Ada Megawati, ada kemudian Pak Jokowi, dan ada Pak SBY, dan ada Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang terpilih. Bagi saya, kalau ini dilakukan dan terjadi sehari 2 hari ini, tentu seluruh negara ini akan bergembira. Betapa elit-elit kita ini saling menyatu dan saling bekerja sama, dan kemudian terus membuka silaturahmi politik yang saya kira terus dilakukan. Saya kira di situ, Mbak. Ya, Bang Adi, tapi kan kalau melihat dari tanda-tanda alam ini kan masyarakat atau rakyat Indonesia ini tidak bisa melihat begitu ya. Bahkan belum ada statement juga dari Gerindra, dari PDIP maupun dari Prabowo sendiri soal kita baik-baik saja. Kalau menurut Anda seperti apa ini masyarakat menilai? Ya, saya kira masyarakat kita sudah paham ya secara politik. Mereka ini sudah engage politik sejak lama. Jadi sekalipun tak ada statement yang secara definitif mengatakan bahwa PDIP dan Gerindra sudah terjadi kerjasama politik, tapi tanda-tanda ke arah itu juga sudah dibaca secara umumnya. 2 indikasi soal revisi Undang-Undang MD3 yang tidak revisi, ada figur dan sosok calon menteri yang dinilai cukup dekat dengan PDIP, menjadi satu penebal yang saya kira memang sudah tak ada lagi perdebatan-perdebatan bahwa PDIP itu dengan Gerindra sudah bekerja sama. Bahkan kita dengar alat-alat kelengkapan dewan, PDIP juga mendapatkan jatah yang cukup signifikan di DPR. Ini tentu hasil satu komunikasi politik yang bagus. Saya membayangkan kalau PDIP dengan Gerindra, Prabowo Subianto dan Megawati itu tidak baik-baik saja, bisa saja PDIP itu dikucilkan, DPR tidak dapat, alat-alat kelengkapan dewan juga tidak akan mendapatkan jatah secara signifikan, termasuk misalnya tidak akan ada wajah ataupun sosok yang dinilai dekat dengan PDIP yang ikut pelatihan yang kemarin diselenggarakan di Hambalang. Jadi bagi saya pertemuan secara fisik dan pertemuan tatap muka antara Prabowo dan Megawati ini sebenarnya hanya sebatas stempel resmi, mempertebal bahwa keduanya itu memiliki hubungan yang baik-baik saja. Kira-kira begitu Mbak cara menjelaskannya. Oke, jadi pertemuan antara tokoh dan juga kita lihat tadi tidak ada perubahan dari sistem pemerintahan itu sendiri. Sebenarnya tidak ada relevansinya ya pertemuan dan juga apa yang saat ini terjadi. Jadi walaupun tidak bertemu, sudah pasti sistem pemerintahan akan terus berjalan sedemikian rupa ya, Bang Adi, begitu maksud Anda ya? Iya. Oke. Oke, kita ke Bang Kamhar. Bang Kamhar, tadi kan sempat disebut oleh Bang Adi juga terkait dengan pertemuan 4 tokoh. Kira-kira Pak SBY akan mungkin berminat tidak jika nanti Pak Prabowo mengajak Pak SBY untuk bertemu dengan Ibu Mega? Ya, Pak SBY tidak ada persoalan sebenarnya dengan Ibu Mega. Sejak dulu juga kalau berbagai kesempatan terjadi silaturahmi itu tidak ada persoalan. Dan wacana terkait yang disampaikan oleh Mas Adi tadi untuk pertemuan 4 tokoh ini kan pernah sebelumnya dipresentasikan dalam bentuk wacana presidensial club. Pak SBY pada saat itu juga memberikan respon positif, termasuk Partai Demokrat terhadap wacana presidensial club. Artinya kalau ini bisa terlaksana tentu kami siap, Pak SBY tentu sangat siap untuk kepentingan bangsa dan negara, tentu segala sesuatunya itu akan selalu menjadi yang utama dan diutamakan. Pak SBY tidak ada persoalan dengan Ibu Mega, tidak ada masalah dengan Pak Jokowi, apalagi dengan Pak Prabowo yang memang sudah bersahabat sejak dulu. Jadi kami meyakini kalau ikhtiar itu bisa diwujudkan, tentu Pak SBY akan berpartisipasi aktif. Baik. Baik, Bang Kamhar dan Bang Adi, sebelum kita lanjutkan, kini kita akan lihat terlebih dahulu informasi terkait rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Joyo Hadikusumo, menyebut bahwa kakaknya Prabowo Subianto ini telah menunggu selama 2 tahun untuk bertemu Megawati. Kendati demikian, Hashim tidak menjawab kapan tepatnya pertemuan akan berlangsung.
Kalau pertemuan dengan Pak Prabowo dengan Bu Mega gimana, Pak? Pak Prabowo sudah menunggu 2 tahun. Iya, terus gimana, Pak? Akan segera sebelum pelantikan atau seperti apa, Pak? Baik, kita akan lanjutkan dialog kami dengan dua narasumber kami, Bang Kamhar dan juga Bang Adi. Saya ke Bang Adi terlebih dahulu. Bang Adi masih bersama ya dengan kami ya. Baik, Bang Adi tadi dikatakan oleh Pak Hashim bahwa ini sudah menunggu 2 tahun. Kalau dari pengamatan Anda, dari gesturnya, cara menyampaikannya seperti apa Bang Adi? Ya ini kan menjadi satu pesan betapa memang bertemu dengan Megawati, bertemu dengan Prabowo Subianto itu bukan perkara gampang. Ini adalah tokoh-tokoh elit penting yang saya kira memang memiliki tingkat kesibukan di atas rata-rata. Tapi yang kedua, mungkin selama ini tidak ada agenda politik yang dinilai memiliki isu yang dinilai signifikan. Jadi tak ada yang kemudian membuat keduanya itu harus bertemu untuk bicara tentang isu-isu yang dinilai strategis. Kalau kita mengacu pada omongannya Pak Hashim, tentu saja selama kurang 2 tahun ini, tak ada yang kemudian menjadi perekat ya, di mana Prabowo Subianto dan Megawati itu harus bertemu. Apalagi misalnya beberapa waktu yang lalu memang sempat dikait-kaitkan soal keinginan bertemu Prabowo dengan Megawati dalam konteks sebelum persiapan pemilu di 2024. Kan dulu sempat ada penjodohan ya, bagaimana kerjasama politik atau koalisi politik antara Prabowo Subianto dan Ganjar atau Ganjar dan Prabowo Subianto. Saat itu juga sempat mencuat isu soal bagaimana kemungkinan Megawati dan Prabowo dan Megawati itu bertemu untuk bicara dari hati ke hati. Karena publik tahunya Prabowo dan Megawati ini memiliki hubungan yang cukup baik ya, meski ada kalanya keduanya saling berkompetisi. Itu yang saya kira memang menjelaskan kenapa Hashim itu mengatakan sejak 2 tahun yang lalu sebenarnya Prabowo itu ingin bertemu dengan Megawati, tapi ya, Bang Adi, kita akan bahas lebih detail sesaat lagi. Kita akan beralih ke Depok UI terlebih dahulu untuk melihat pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ya pemirsa, Anda kembali di Sindo Sore bersama saya Aya Nufus dan kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dan masih bersama dengan kami Bang Kamhar Lakumani selaku Deputi Bapilu Partai Demokrat. Bang masih bersama dengan kami ya. Terima kasih Bang sudah menunggu. Tadi kita sama-sama mendengar pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan bahwa sejumlah hal gitu ya, yang mengatakan bahwa memang ada Ibu Megawati pertama menerima undangan untuk pelantikan Pak Prabowo. Artinya tidak ada permasalahan yang begitu serius di antara mereka ini ya Bang. Sejauh ini di internal pembahasannya seperti apa? Iya, jadi sepengetahuan kami memang senada dengan tadi yang disampaikan Bung Hasto ya. Secara historis dan secara empiris, hubungan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo memang sangat baik. Dan ini juga tercermin dari bentuk komunikasi politik dari elit-elit Partai PDIP yang menyampaikan selamat, yang memberikan support secara dan respon positif terhadap Pak Prabowo, baik itu oleh Ibu Puan maupun Pak Sekjen Bung Hasto sendiri. Jadi pada dasarnya kami menilai dan kami meyakini bahwa ini tidak ada masalah, nggak ada, semuanya baik-baik saja. Artinya tentu kita menaruh harapan agar bisa terjadi pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo sebelum pelantikan. Namun secara substansi sebenarnya hubungan baik ini tidak ada yang perlu dipersoalkan, dalam artian kami meyakini bahwa PDIP pun itu akan mensupport atau akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Ini kan sebenarnya dari pernyataan-pernyataan Bung Hasto tadi, intisarinya adalah ya antara Ibu Mega dan Pak Prabowo tidak ada masalah, siap mendukung pemerintahan ke depan dan meyakini bahwa Pak Prabowo itu akan mampu membawa apa yang menjadi cita dan program-program prioritasnya untuk bangsa ini ke depan tentu akan lebih baik. Dan itu tegas disampaikan untuk kepentingan bangsa dan negara, semua elemen tentu akan berkolaborasi dan membangun sinergi sehingga ini bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh semua. Oke, berarti pertemuan ini bisa saja terjadi nanti sesudah pelantikan dilakukan begitu ya?
tentu saja semua kemungkinan itu Karena ada sejumlah isu yang beredar gitu ya Bang Kamhar terkait dengan faktor-faktor belum sempat bertemunya juga Pak Prabowo dan Ibu Mega. Yang pertama adalah kemandekan negosiasi, kemudian ada juga beredar soal terkait dengan campur tangannya Pak Jokowi kepada Pak Prabowo sehingga membuat Bu Mega belum mau bertemu. Kalau terkait dengan isu ini seperti apa pendapat Anda? Kami belum mendapat informasi tentang itu ya. Kami meyakini Pak Prabowo, Ibu Megawati ini semua adalah patriot dan negarawan, termasuk Pak Jokowi pun juga demikian. Tentu tidak mungkin akan mengorbankan kepentingan yang lebih besar bangsa dan negara hanya untuk hal-hal yang sifatnya personal. Mereka semua adalah patriot. Baik. Bang Kamhar Lokumani, terima kasih atas waktu Anda dalam kesempatan dialog kita sore hari ini. Terima kasih banyak, kita akan sama-sama menunggu apakah nantinya akan terjadi pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega. Kita akan sama-sama menunggu demi kemajuan bangsa dan negara ya. Terima kasih. Baik pemirsa, Presiden Jokowi mengundang seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk makan siang bersama di Istana Kepresidenan Jakarta. Gelaran acara jamuan siang ini jadi acara terakhir pertemuan Presiden dan Menteri Kabinet Jokowi sebelum pelantikan 20 Oktober 2024 mendatang. Ya pemirsa, menjelang pelantikan Prabowo Gibran, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengundang Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan Jakarta. Acara ini dihadiri Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Mendikbud Ristek Nadiem, Menko Koperasi UKM Teten Masduki, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala KSP Muldoko, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wamenkyu Thomas Jiwandono hingga Menkominfo Budi Aris Setiadi terlihat memasuki kawasan istana. Acara jamuan makan siang ini menjadi gelaran terakhir antara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama para menteri sebelum adanya pelantikan tanggal 20 mendatang. Gelaran acara dilakukan dengan rileks dalam menutup masa kepemimpinan Jokowi di era 2019 hingga 2024. Kita bareng-bareng mengucapkan selamat milad, selamat ulang tahun untuk Pak Prabowo. Doa kita semua sehat selalu, panjang usia dan sukses memimpin kita dan Indonesia. Ya, tidak semua petinggi parpol ya Pak hadir kemarin Pak? Semua datang. Oh iya, yang lainnya datang semua. Itu ada apa perubahan kursi Menko atau bagaimana? Ada nggak? Hah? Perubahan kursi Menko. Menko Pangan ya Pak Zul ya? Hah? Menko Pangan ya Pak Zul. Menko Pangan. Kayak tunggu Pak Prabowo lah. Ya. Tapi Mbak Zita juga jadi ini ya Pak, Mbak Zita juga jadi wamen ya. Ini pura-pura apa namanya? Kura-kura dalam perahu, pura-pura tanya, pura-pura nggak tahu. Kalau Mbak Zita jadi apa Mbak Zita? Hari ini kami menghadiri undangan Pak Presiden dan Pak Wapres untuk makan siang bersama sekaligus hari terakhir Pak Presiden dan Pak Wapres bertugas, termasuk kami juga kan menteri-menteri juga udah berhenti bertugas. Lanjut. Ya itu nanti ininya udah pemberhentian semua udah terima kan. Nanti pengangkatan ya mesti presiden baru gitu. Artinya masa tugas kami. Ya menjelang momen pergantian kepemimpinan negara, Istana Kepresidenan Jakarta terlihat sibuk. Berbagai bidang konstruksi, kebersihan, hingga keamanan dikerahkan untuk memastikan setiap sudut dalam kondisi baik. Istana bersolek menyambut perhelatan pisah sambut Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada Minggu lusa. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan prosesi pisah sambut akan dilaksanakan setelah Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden terpilih di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Senayan. Di Istana Kepresidenan pada Minggu lusa hanya akan ada acara pisah sambut dilanjutkan dengan keberangkatan Presiden Jokowi pulang ke Solo sekitar pukul 3 sore. Selain itu rencananya juga digelar agenda jamuan makan malam di Istana Kepresidenan Jakarta bersama para tamu penting. Sementara itu pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan VVIP pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Lapangan Silang Monas, Jakarta.
Panglima TNI dan Kapolri tiba bersama untuk memimpin apel keamanan VVIP di Silang Monas, Jakarta Jumat pagi. Setelah tiba, Komandan Upacara melaporkan ribuan pasukan TNI dari 3 matra siap mengikuti apel pengamanan. Kemudian Panglima TNI dan Kapolri naik ke atas podium sebagai inspektur upacara. Apel ini bertujuan untuk memastikan keamanan selama pelantikan Presiden yang akan dilaksanakan pada 20 Oktober mendatang. Kita mitigasi terus sebelum nanti pelaksanaan dan setelah kegiatan acara terkait dengan ancaman tersebut. Kita koordinasi dengan Polri dan satuan intelijen yang ada di wilayah, terutama khususnya di Jakarta. Untuk rekayasa lalu lintas nanti Kapolri yang akan jelaskan. Lebih lanjut, Panglima TNI menegaskan semua pasukan akan disiagakan dalam pengamanan VVIP. Jadi untuk total personel yang melaksanakan kegiatan pengamanan kurang lebih 15.000. Hari ini tergabung dalam apel gelar pasukan ini kurang lebih sekitar 2.000, karena yang lain sudah kita tugaskan untuk melaksanakan inset di titiknya masing-masing. Tentunya di dalam pengamanan kali ini kita terbagi menjadi 8 satgas, dan kemudian tentu yang harus kita antisipasi adanya potensi masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan. Tentunya ada yang bentuknya ikut bergabung dalam menyambut rencana pelantikan, termasuk mungkin mendoakan, namun di sisi lain juga ada kelompok-kelompok yang kita pantau akan melaksanakan kegiatan aksi. Dalam kegiatan pengamanan VVIP pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, terdapat beberapa satuan tugas yang tergabung dalam Kogab Patpam. Operasi pengamanan pelantikan dimulai 17 hingga 23 Oktober 2024 dan akan dipimpin oleh Pangkogab Wilhan 1 Laksmana Madya TNI Rahmat Jayadi. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Raka Buming Raka akan melakukan arak-arakan dengan menyapa para relawan di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta Pusat pada hari pembacaan Sumpah sebagai Presiden Minggu lusa. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman mengatakan iring-iringan tersebut dimulai dari tempat pelantikan yaitu Gedung DPR RI sampai ke Istana Kepresidenan. Terkait penutupan jalan ke lokasi arak-arakan, Latif mengatakan polisi akan mengambil langkah sesuai dengan situasi acara mendatang. Karena Car Free Day di sekitaran Bundaran HI ditiadakan, polisi akan mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Meski masyarakat masih diperbolehkan beraktivitas, polisi akan memprioritaskan tamu undangan, VVIP, dan para anggota DPR yang akan menghadiri pelantikan Presiden. Polisi juga akan memberi tindakan tegas pada pelaku parkir liar di acara pelantikan Presiden. Latif juga mengimbau kepada masyarakat menggunakan kendaraan umum apabila ingin turut memeriahkan acara pelantikan Prabowo Gibran. Akan ada 13 panggung pesta rakyat di sepanjang ruas Jalan Sudirman Tamrin saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Minggu lusa. Kita tidak melakukan penutupan, tetapi kita akan melakukan pengalian. Jadi silakan aktivitas masyarakat mungkin kalau selama masih bisa lewat Sudirman Tamrin silakan. Tetapi mohon maaf mungkin akan kita alihkan apabila ada rangkaian-rangkaian yang memang harus diprioritaskan. Demikian. Secara keseluruhan tidak kalau memang ada rangkaian yang perlu prioritas akan dialihkan ke seluruh kendaraan yang akan menuju Sudirman Tamrin. Memang kita berkonsentrasi pengalian nanti ada di Harmoni, di Bundaran Patung Kuda, di HI, di Semanggi, sama di Bundaran Senayan. Ya pemirsa, Ditlantas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar gedung DPR saat pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto Minggu lusa. Dan berikut rekayasa lalu lintas yang disiapkan nantinya. Kita akan sama-sama lihat pemirsa di layar di belakang saya.
Kita akan sama-sama lihat, inilah dia rekayasa lalu lintas saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada hari Minggu lusa, di mana arus lalu lintas dari arah lapangan tembak menuju Jalan Gatot Subroto nantinya akan diputar balik di kolong sekat 2 atau dialihkan ke tanjakan layang Ladokgi arah Semanggi. Kemudian kita lihat untuk arus lalu lintas yang kedua, nantinya di bagian sini adalah arus lalu lintas dari tol dalam kota yang akan keluar di off-ramp Pulau 2 maksud kami, dan nantinya diluruskan ke arah tol Tomang. Kemudian untuk arus lalu lintas yang ketiga, nomor 3 bisa Anda lihat bahwa ini adalah arus lalu lintas dari Jalan Palmerah Timur menuju Jalan Gelora atau pintu belakang gedung DPR MPR yang diluruskan ke Jalan Tentara Pelajar atau Jalan Permata Hijau. Kemudian untuk yang nomor 4 bisa Anda lihat pemirsa bahwa ini merupakan arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda menuju Jalan Gelora atau pintu belakang gedung DPR MPR dibelokkan ke kiri ke Jalan Asia Afrika. Kemudian jika kita melihat arus lalu lintas yang nomor 5 ini pemirsa, bahwa ini merupakan arus lalu lintas dari Jalan Asia Afrika menuju TL Lapangan Tembak dibelokkan ke kanan ini ke Jalan Pintu 1 Senayan atau diputarbalikkan di Tol Asia Afrika. Dan untuk kita lihat nomor 6 ini merupakan arus lalu lintas dari arah Semanggi yang menuju Slipi dialihkan ke kiri di sekat 2 atau Ladoki ke Jalan Gerbang Pemuda. Dan kita lihat berikutnya untuk arus lalu lintas dengan rekayasa lalu lintas berikutnya bisa kita lihat pemirsa, kita akan sama-sama coba untuk baik, kita akan lihat nantinya seperti apa arus lalu lintas yang akan diterapkan pada pelantikan Prabowo Gibran, yang mana selanjutnya akan ada arus lalu lintas dari arah Slipi yang menuju Jalan Gerbang Pemuda diluruskan ke arah Semanggi. Ya, dan pemirsa demikian rekayasa arus lalu lintas nantinya yang akan diterapkan pada hari Minggu lusa. Anda masih di Sindo Sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, Presiden Jokowi mengundang seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk makan siang bersama di Istana Kepresidenan Jakarta. Gelaran acara jamuan siang ini jadi acara terakhir pertemuan Presiden dan Menteri Kabinet Jokowi sebelum pelantikan 20 Oktober 2024. Hadir Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Mendikbudristek Nadiem, Menko Koperasi UKM Teten Masduki, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala KSP Muldoko, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wamenku Thomas Jiwandono hingga Menkominfo Budi Aris Setiadi terlihat memasuki kawasan istana. Acara jamuan makan siang ini menjadi gelaran terakhir antara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama para menteri sebelum adanya pelantikan tanggal 20 mendatang. Gelaran acara dilakukan dengan rileks dalam menutup masa kepemimpinan Joko Widodo di era 2019 hingga 2024. Minta maaf bila ada hubungan dan komunikasi yang kurang berkenan selama ini. Itu aja. Makan, lebih banyak makan, santai, dan juga suasana begitu baik. Gitu. Karena ini memang hari terakhir Pak Presiden bertugas. Foto-fotonya, makan-makan semuanya, ada kambing guling, ada hal-hal yang lain. Pemirsa, pembekalan calon menteri dan wakil menteri telah usai digelar. Pembekalan yang berlangsung selama 2 hari ini tidak hanya membahas isu nasional, tetapi juga isu global. Sejumlah calon menteri hadir di pembekalan hari pertama Kabinet Prabowo Gibran. Tidak hanya dihadiri oleh Presiden RI terpilih Prabowo Subianto, Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka juga hadir dalam pembekalan hari pertama. Para calon anggota Kabinet Prabowo mendapatkan pembekalan berbagai isu aktual. Isu-isu geopolitik, gross domestic product atau GDP, serta kesuksesan sebuah negara. Pembekalan dilanjutkan di hari kedua dengan pembekalan untuk para calon wakil menteri. Sebanyak 54 calon wakil menteri mengikuti pembekalan di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang Bogor, Jawa Barat.
Sementara materi yang diberikan di hari kedua mengenai masa depan artificial intelligence, berkomunikasi dengan jurnalis dan masa depan lapangan pekerjaan. Kita melihat begitu, ini persiapannya sistematis, terstruktur, matang, dan yang paling penting adalah menyamakan frekuensi dari latar belakang yang berbeda tadi. Jadi frekuensi kita disamakan dengan latar belakang yang berbeda, paham apa yang ditargetkan tadi. Karena menurut Presiden terpilih, yang perlu kita kuatkan adalah kebersamaan elit gitu. Makanya kalau orang bilang ini kabinet gemuk, ya memang ini adalah kabinet yang berusaha mengakomodasi semua. Yang penting sekarang kan strukturnya, fungsinya, koordinasinya, kolaborasinya itu bisa dilakukan dengan baik. Karena kita yang ada di sini kan dari dunia yang berbeda-beda. Seperti saya ini kan lawyer, praktisi lawyer yang sudah 40 tahun gitu ya. Tentu masuk dalam dunia birokrasi, kita kan mempunyai gambaran paradigma yang harus berbeda pula. Approaching-nya pun pasti juga akan berbeda pula. Nah, jadi dengan pertemuan ini saya luar biasa kagum dengan Pak Prabowo karena beliau membuat acara ini yang saya kira ini adalah patut dicontoh dan betul-betul membuat kita langsung saling mengenal. Karena hal yang ditawarkan juga adalah sesuatu hal yang saya punya rasa passion di situ, terus kemudian saya juga merasa oke, ini adalah bidang yang bisa saya lakukan gitu. Kalau sesuatu yang enggak juga saya kayak enggak deh, saya enggak bisa gitu. Seperti apa gitu sedikit nanti ya. Bertepatan dengan hari ulang tahunnya ke-73, Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah materi, salah satunya yaitu tentang pendidikan anti korupsi. Dari Bogor, Jawa Barat, Camar Haenda, Eri Nugraha News melaporkan. Ya pemirsa, dalam pembekalan di Hambalang, isu geopolitik dan ekonomi dijabarkan oleh sejumlah pemateri baik dari dalam maupun luar negeri. Prabowo Subianto sendiri menyampaikan sejumlah gagasannya. Kita pembekalan ini, Pembahasan dalam pembekalan nampak seru dan menarik mengingat tantangan yang dihadapi juga sangat besar ke depannya. Hanya pemaparan, namun juga tampak ada diskusi untuk mendapatkan gagasan dan solusi terbaik dari setiap tantangan. Ini sangat menarik dan sejumlah calon menteri lainnya menilai Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki harapan timnya dapat bekerja sama sebagai tim yang kuat untuk mengeksekusi gagasan dan program kerakyatan serta mampu menghadapi tantangan global ke depannya. Tunaikan gagasan-gagasan beliau. Ini sangat. Yang terpenting adalah ini kita pesan Pak Prabowo menjadi teamwork yang kuat untuk mencapai gagasan-gagasan besar beliau. Untuk tunaikan gagasan-gagasan beliau. Ini sangat penting dan luar biasa. Beliau sangat visioner. Jadi sangat strategik, termasuk juga berbagai problematika dari mulai geopolitik, geostrategi, geoekonomi, dan juga isu-isu kerakyatan seperti makan bergizi. Jadi saya rasa pertemuan dari pagi, dari jam 8 sampai jam 7 malam ini sangat produktif. Baik dalam mensolidkan tim kerja Pak Prabowo Gibran, juga untuk membantu bagaimana mengeksekusi program-program kerakyatan. Presiden terpilih juga menyampaikan pesan-pesan yang pada intinya adalah mengingatkan kita bahwa tantangan ke depan itu tidak mudah dan semua harus siap dan semua harus bekerja secara cepat dengan memperhatikan perkembangan baik dari dalam negeri maupun juga luar negeri. Kita tahu geopolitik punya tantangan sehingga memang semua harus kerja cepat. Usai menggelar pembekalan kepada calon pembantu kabinet, Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah ketua umum partai politik di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Pertemuan ditengarai terkait susunan kabinet dan kepala lembaga pemerintahan. Satu demi satu rombongan mobil berpengawal keluar dari kantor Kementerian Pertahanan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Sejumlah ketua umum dan petinggi partai politik bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di kantor Kemenhan Kamis siang. Selain Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, pertemuan dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Hadalia, Pelaksana Harian Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Heriawan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar, serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY, juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Tidak banyak informasi diperoleh mengenai agenda pertemuan tersebut,
hanya disebutkan silaturahmi, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Prabowo Subianto, juga membahas isu-isu menjelang pelantikan Presiden hari Minggu mendatang. Dan dengan ini ya, semua kita bisa bersatu, sehingga kita bisa membuat Indonesia menjadi negara maju. Diskusi sama Pak Presiden terpilih, kami dari ketua partai koalisi dalam rangka membahas beberapa perkembangan ke depan pasca pelantikan. Ya. Pak, bahas PDP nggak Pak? Tadi saya pikir nggak ada pembahasan itu ya. Kita bahas negara atau belum bahas partai? Ya. Pak Surya juga hadir. Pak, posisi menteri dibahasnya Pak? Nanti diumumkan oleh Pak Prabowo ya. Berarti dibahas Pak ya? Makasih ya. Pelantikan Presiden, kemudian pemerintahan baru terbentuk, kabinet baru terbentuk, bisa segera bekerja. Jadi tidak lama-lama, setelah itu bisa segera bekerja. Tentu ini membutuhkan kerjasama sekaligus juga tentunya koordinasi antar sesama partai pengusung Pak Prabowo dan juga anggota koalisi. Mas Ahaye ini bareng sama Pak SP nggak sih Mas terjadwalnya? Kenapa? Bareng sama Pak SP nggak sih? Saya nggak ketemu. Oke. Menjelang pelantikan Presiden serta pembentukan kabinet, tensi politik semakin meningkat. Pembicaraan politik ditengarai makin intens saat Presiden terpilih Prabowo Subianto menyusun kabinet dan kepala lembaga pemerintahan. Ya pemirsa, dari kampanye Pilkada Jakarta, calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno mengunjungi pasar Jangkrik Matraman. Rano berjanji akan merevitalisasi pasar dan mencarikan lahan baru. Rano Karno berkampanye di pasar Jangkrik Matraman, Jakarta Timur pukul 9 pagi dan menyempatkan diri berbelanja buah-buahan seperti pisang dan pepaya. Rano Karno berjanji kepada para pedagang akan membangun pasar permanen dengan revitalisasi pasar Jangkrik. Selama ini pasar Jangkrik masih berupa lapak pedagang di sisi kiri dan kanan jalan sehingga perlu dicarikan lokasi yang baru di sekitar pasar Jangkrik saat ini. Rano mengaku rencana revitalisasi ini lahir dari program jaring asmara pasangan Pramono Dul yang jadi andalan untuk menjemput aspirasi warga. Ya pemirsa, malam nanti 3 Serikandi akan berhadapan dalam debat perdana Pilgub Jawa Timur. Rencananya debat akan digelar di Gedung Graha Unesa Surabaya dengan 7 panelis. Debat perdana Pilgub Jawa Timur akan digelar Jumat malam. Calon Gubernur nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah mengaku siapkan debat dengan bertemu warga untuk belanja masalah. Ya persiapan yang dilakukan ya lebih banyak ketemu dengan orang. Justru lebih bagus adalah lebih banyak lagi ketemu dengan para stakeholder karena mereka lah yang pada akhirnya akan menerima manfaat, menjadi penerima manfaat dan menjadi subjek ya dari semua kebijakan kita. Jadi apa yang kita lakukan ini biar itu tidak muncul dari mimpi kita seorang, tetapi karena merespon dan berbasis kepada kebutuhan. Calon Gubernur nomor urut 2, Hovifah Indar Parawansa juga mengaku siap untuk adu gagasan dalam debat malam nanti. Itu gimana? Ya, Sarah, insya Allah saya dan Mas Emil insya Allah siap. Bismillah. Siap. Bismillah insya Allah kami siap tampil terima. Ada persiapan khusus nggak Bu? Secara khusus enggak, tapi insya Allah kami siap. Senada dengan Hovifah, calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Risma hari ini juga menyatakan kesiapannya untuk debat malam nanti. Sudah biasa Mas ngomong di mana-mana ya loh. Apa yang dipikir? Justru yang dipikir itu gimana nanti itu nangani masyarakat masalah-masalah itu. Enggak ada. Dongo ae wis. Ketiga Serikandi ini akan hadir dalam debat malam nanti bersama dengan para calon wakil gubernurnya. 7 panelis telah ditunjuk untuk membuat pertanyaan dalam debat malam nanti. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, istri Benny Lao, Shirley Choanda, resmi maju sebagai calon gubernur Maluku Utara menggantikan suaminya. Shirley didukung oleh 8 partai politik yang sebelumnya mengusung suaminya.
Berkas Shirley diantarkan oleh perwakilan partai pendukung termasuk calon wakil gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe. Shirley akan maju menggantikan suaminya, Benny Laos, yang meninggal dunia dalam insiden kebakaran kapal yang dinaikinya. Shirley pun menyampaikan kesiapannya untuk melanjutkan perjuangan suaminya, Benny Laos. Saya, Shirley Cuanja, istri dari almarhum Benny Laos, saya siap mencalonkan diri sebagai calon gubernur Maluku Utara untuk melanjutkan amanah dan perjuangan yang mulia, gagasan dan cita-cita dari almarhum suami saya. Usai menerima berkas, KPU akan memeriksa dan melitinya terlebih dahulu. Hasilnya akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Sehingga memungkinkan untuk melakukan penggantian calon gubernur yang meninggal dunia. Dan alhamdulillah pada hari ini 8 pimpinan partai politik kemudian menyampaikan dokumen persyaratan itu kepada kami dan kami siap untuk meneliti dokumen tersebut. Sebelumnya, Cagup Maluku Utara Benny Laos meninggal dunia dalam insiden kebakaran kapal cepat di Pelabuhan Regional Bobong, Kabupaten Taliabu, Maluku Utara, Sabtu siang. Kebakaran diduga akibat kelalaian saat mengisi bahan bakar kapal. 6 korban meninggal dunia dalam kecelakaan tragis ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda masih di Sindo Sore bersama saya, Aya Nufus. Pemirsa Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Bangka Barat berkomitmen akan memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Sukirman dan Bong Mingming pada Pilkada Serentak 2024. Mendukung pemenang pasangan petahana ini, Partai Perindo rutin mensosialisasikan visi misi dan program kerja calon kepala daerah yang diusung Partai Perindo. Pasangan petahana calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bangka Barat nomor urut 1, Sukirman dan Bong Mingming, bersama Partai Perindo melakukan kampanye di Kecamatan Kelapa. Di hadapan masyarakat, pasangan ini menyampaikan visi misi serta program unggulannya yang peduli dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. Sebagai partai pengusung, Partai Perindo juga akan berkomitmen untuk menyebarkan visi misi dan program calon kepala daerah secara masif. Kami sangat optimis sekali dari Partai Perindo beserta kader-kader kami berusaha untuk semua mengerahkan semuanya untuk agar pasangan bersanding dapat kembali duduk lagi ke kursi Bupati Bangka Barat. Kan kita memang punya program prioritas ya tentang berobat gratis, tentang bagaimana pendidikan yang mudah dan melayani, terus yang ketiga tentang pelayanan kependudukan yang jauh lebih baik lagi. Sebagai partai pengusung, Partai Perindo juga akan berkomitmen untuk menyebarkan visi misi dan program calon kepala daerah secara masif agar meraih kemenangan di Pilkada serentak mendatang. Dari Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung, Oma Kisma, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Teguh Setiabudi, resmi dilantik sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta. Presiden Joko Widodo menunjuk Teguh Setiabudi sebagai pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta baru menggantikan Heru Budi Hartono. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiabudi dilantik oleh Mendagri Tito Karnavian sebagai pejabat Gubernur Jakarta menggantikan pejabat sebelumnya Heru Budi Hartono. Pelantikan ini dilakukan di Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Presiden nomor 2125P tentang pemberhentian dan pengangkatan PJ Gubernur Jakarta. Teguh mendapatkan dukungan dari mayoritas fraksi di DPRD Jakarta untuk menjadi PJ Gubernur Jakarta.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hari ini juga melantik pejabat Gubernur Papua Tengah Anwar Harun Damanik Jumat siang di Gedung Sasana Bakti Praja Kementerian Dalam Negeri. Anwar Harun Damanik dilantik menggantikan Ripka Haluk yang saat ini menjadi calon menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Sementara menurut Tito Karnavian, PJ Gubernur Papua Tengah haruslah sosok yang berpengalaman dan mengenal Papua secara keseluruhan. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan oleh PSSI terhadap Timnas Indonesia pasca Indonesia-Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin. Selaku Eksekutif Komite PSSI Arya Sinulinga mengatakan evaluasi menyeluruh dari seluruh pemain, dari mulai pemain, pelatih dan juga strategi bermain, teknis dan non-teknis akan dibahas. Laga kemarin antara Cina versus Indonesia, gimana Bang? Itu pandangan Bang Arya melihat pertandingan kemarin seperti apa? Kamu tanya saya nih? Betul. Ya kecewa, pasti kecewa ya. Saya pribadi kecewa karena hasil tidak seperti yang diharapkan. Menurut PSSI juga seperti itu? PSSI? Kalau PSSI ya pasti kecewa dong gitu ya. Tapi kan kalau PSSI akan tetap kita harus dukung timnas kita karena peluang masih ada. Peluang masih ada dan harus didukung walaupun nanti setelah kembali kita akan evaluasi. Itu PSSI dan Pak Ketum kan udah ngomong itu kemarin ya, Pak Erik kan udah ngomong seperti itu. Jadi nanti akan ada evaluasi juga terhadap semua apa-apa yang kurang dan sebagainya sehingga bisa ada perbaikan yang baik untuk pertandingan berikutnya. Kita tahu bahwa kita tinggal menyisakan 6 pertandingan ya. 6 pertandingan di mana nanti lawan Jepang kita home, kemudian lawan Jepang away, kemudian lawan Bahrain home, kemudian lawan Australia away, kemudian lawan Cina home lagi, lawan Arab Saudi home. Jadi ada 6 pertandingan total. Kalau kita seperti kata Pak Ketum, kita harus mengejar sampai 15 poin. Ini berarti kan kita ngejar 4 kali kita harus menang. Oke. 2 kali oke lah diperbolehkan lose gitu ya. Nah ini yang nggak boleh meleset terlalu jauh gitu karena walaupun sekarang sih tipis ya, semua tipis. Perbedaannya ya apalagi kan ini poin kita sama mereka kan nggak begitu jauh. Paling tinggi itu Jepang 10 ya kayaknya. Kemudian yang lain kan 5-5-5 karena kita 3. Jadi masih ada ruang kita untuk, jadi kalau kita bisa menang 4 kali gitu ya, lose 2, ada sempat 15 poin tuh. Masih 2021 saya janjian sama Mas Pram mau naik sepeda, kemudian batal. Saya naik sepeda sendiri. Tiba-tiba kami dipertemukan di Monas. Mas Pram lalu ngajak saya sarapan ke rumah beliau dan dari situ saya ditawari oleh Pak Saleh Husin untuk mengambil doktor. Saya bilang saya sudah berproses di Unhan, tapi kemudian didaftarkan dan kemudian ikut tes akhirnya diterima. Ketika diterima saya ditanya mau penelitian apa? Spontan saya menjawab saya mau meneliti tentang kepemimpinan strategis dari Ibu Megawati Soekarno Putri dalam pelembagaan partai. Jadi mula-mula judulnya adalah kepemimpinan strategis, kultur dan ideologi berkaitan dengan pelembagaan partai. Tapi kemudian pada bulan Oktober terjadi perubahan situasi sosial. Ada perubahan dari power itu sendiri. Maka kemudian kami rubah menjadi ketahanan partai. Karena situasi sosialnya berubah dengan authoritarian populisme. Maka inilah yang membuat penelitian saya molor sehingga selesai 3 tahun. Padahal sebenarnya bisa sekitar 2,5 tahun karena perubahan judul menyesuaikan situasi sosial yang berubah akhirnya memerlukan tambahan waktu 7 bulan. Ini kan yang menarik dari Pak Soeharto adanya abuse of power dari Presiden Jokowi. Kenapa membandingkannya dengan masa pemerintahan Jokowi aja? Sedangkan ada banyak presiden. Ya sebenarnya bukan hanya itu. Di dalam disertasi secara lengkap itu proses pemerintahan yang otoriter terjadi pada masa Pak Harto. Tetapi kemudian ketika kita bersama-sama membangun jalan demokrasi pasca jatuhnya Pak Harto,
Kemudian watak demokrasi yang otentik dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu ternyata bisa berubah melalui the triangle of authoritarian populism, dan landasan teoretiknya sangat banyak. Itu goncangan terbesar yang dialami PD Perjuangan. Maka kami mengkonstruksikan teori pelembagaan partai agar partai bisa bertahan, yang kami sebut sebagai API, the Avant-Garde Party Institutionalization. Dengan API ini mencerminkan bagaimana seluruh identifikasi terhadap kepemimpinan, ideologi, pelembagaan, dan ketahanan partai dapat dilakukan, dan ini sebagai sumbangsih di dalam memperkuat demokrasi kita melalui pelembagaan partai. Sehingga tidak ada tendensi kepada orang per orang, hanya berdasarkan kajian dengan para informan secara proposif, akhirnya ditemukan secara kualitatif dan kuantitatif bahwa Presiden Jokowi yang seharusnya menjadi simbol otoritas moral, simbol dari bekerjanya hukum yang berkeadilan, ternyata mengalami perubahan. Dan itu banyak dijelaskan teori-teori yang memberikan legitimasi. Dan dalam teori Hannah Arendt memang power itu bisa berubah ketika aktor meninggalkan ide atau gagasan politik yang membentuknya, maka cenderung melakukan justifikasi dan legitimasinya turun karena perubahan tujuan. Mas, seberapa besar sih perubahan penelitian Mas itu kan dilakukan selama 3 tahun tuh, terus pas dinamika politik berubah saat Pilpres 2024, seberapa besar sih itu diubah? Ya, sebenarnya seluruh elemen dari variabel yang diteliti kami konstruksikan sejak awal. Jadi misalnya saya sejak tahun 93 sudah mempelajari tentang intellectual leadership dalam teori Hamel and Prahalat. Kemudian pada tahun 2000 sudah belajar tentang Good to Great dari Jim Collins, Five Forces Analysis, dan sebagainya. Sehingga sebagai gagasan cukup lama. Bahkan ketika saya menjadi anggota DPR, kami sudah membentuk forum politisi untuk pelembagaan partai. Tetapi konstruksi secara integratif, komprehensif baru dilakukan sekarang. Maka novelty kami adalah teori pelembagaan partai agar partai bisa bertahan. Mas, ini kan yang juga lagi ditunggu-tunggu dan jadi pertanyaan publik adalah pertemuan antara Ibu Mega dan juga Pak Prabowo Subianto. Sebetulnya itu pertemuannya betul akan terjadi sebelum pelantikan nggak sih, Mas? Atau udah pupus rencananya, Mas? Jadi sebenarnya kan Mas Pramono Anung misalnya sudah menjadi utusan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, karena Pak Prabowo saat ini kan sedang menggodok, sedang mempersiapkan lahir batin seluruh kabinetnya. Sehingga itu yang kita hormati. Hubungan Ibu Mega dan Pak Prabowo sangat baik, saling menghormati, menjadi sahabat, dan tentu saja untuk kepentingan Indonesia Raya, sikap dari PD Perjuangan terhadap kepemimpinan baru berharap agar kabinet itu dapat bekerja profesional, bergerak cepat untuk mengatasi tantangan-tantangan kita ke depan. Tapi kemarin dalam tangan Pak Budi Gunawan, kemudian ini bisa dianggap bahwa PDIP sudah masuk ke. Ya, kalau kita lihat hubungan antara Pak Budi Gunawan dengan Pak Prabowo memang hubungan yang baik, karena kerjasama antara BIN pertahanan itu sebagai satu kesatuan konsepsi, dan tidak bisa dipungkiri bahwa Pak Budi Gunawan juga pernah menjadi ajudan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, tetapi beliau bukan anggota PDI Perjuangan, sehingga sikap ya selama ini tugas sebagai kepala BIN juga dijalankan dengan baik sebagai mata telinga presiden. Secara empiris terbukti misalnya pada pemilu 2019 ketika beliau menjadi kepala BIN, PD Perjuangan kan dipercaya rakyat menang pemilu dengan kenaikan hanya 1,3%. Artinya kami diujarkan sesuai dengan teori yang kami kaji tadi untuk tidak melakukan abuse of power, tidak menyalahgunakan kekuasaan. Sehingga hadirnya Pak BG karena memang hubungan yang sangat baik ya dengan Pak Prabowo. Jadi PDIP tetap akan berada di luar pemerintahan ya, Mas? Sikap apakah mau berada di dalam atau di luar merupakan kewenangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Hubungan Ibu Mega dengan Pak Prabowo yang baik secara historis juga sangat kuat, tentu akan menjadi fondamen di dalam membangun kerjasama. Tetapi keputusan politiknya nanti Ibu Mega yang akan memutuskan. Ibu Mega akan Tapi Ibu mendukung Pak BG masuk kabinet karena selama ini Pak BG dekat dengan PDIP, Mas. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Ya. Pak Mega. Ada dua hal untuk mau menegaskan aja. Berarti untuk pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo ini sebenarnya masih ada yang ganjil masih dari Bu Mega. Itu yang pertama. Yang selanjutnya
Berarti Pak BG di kabinet Prabowo ini artinya keterwakilan dari PDIP gitu di kabinet Prabowo. Pak Budi Gunawan bukan ber-KTA PDI Perjuangan, sehingga beliau bukan menjadi anggota PDI Perjuangan. Dan kemudian hal-hal yang sifatnya strategis akan diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Ibu Mega juga memiliki kesejarah yang panjang dengan Pak Prabowo dalam suka maupun duka. Ibu Mega akan hadir pelantikan Mas Hasto? Ya, di dalam undangan memang sudah disampaikan oleh Bapak Ahmad Basarah, sehingga ini karena beberapa hari saya fokus menyiapkan tugas disertasi ini, ya nanti saya akan konfirmasi kepada rekan-rekan pers terkait dengan hal tersebut. Mas Hasto kan beberapa waktu lalu waktu atau karena Pak Prabowo sudah bertemu? Sudah tidak ada, secara praktis tidak ada hambatan-hambatan karena memang kesejarahan dan tradisi dari Ibu Megawati Soekarno Putri dan PD Perjuangan adalah mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Sehingga kita doakan agar kabinet yang dibentuk, pemerintahan baru ke depan dapat mengemban tugas-tugas dan memenuhi janji-janji kampanyenya. Itu kita doakan dengan sebaik-baiknya. Ya, cukup ya.